Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir, dan saya ucapkan salam sejahtera untuk kita yang mengikuti secara online pada kebaktian pada pagi hari ini dalam kebaktian umum. Syukur kita naikkan di hadirat Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa datang lebih dekat lagi kepadanya, memuji dan menerima berkatnya, yaitu firman-Nya yang
membuat kita berkemenangan hari demi hari. Kita angkat pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul Mataku Tertuju Padamu. Sedang kita semuanya bangkit berdiri. Kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Ku membesarkan kerajaanmu. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hatimu. Dari awal kita naikkan pujian ini, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing
Yesus Kristus yang pernah mati tapi hidup bangkit buat kami. Kematianmu Engkau berikan kepada siapa yang percaya. Kami umatmu yang di sini ini Bapa, percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami, hidup sebentar sampai hidup yang kekal bertemu dengan muka denganmu Bapa. Sekarang kami hanya mengimani Tuhan, tapi kami bersyukur dikuatkan dengan Roh Kudus yang Engkau percayakan bagi kami, Engkau curahkan kepada dunia. Terima kasihlah Bapa. Itulah sebabnya semua kami yang sudah datang beribadah sekarang, umat yang di sini ini, berkatilah, bolehlah kami Bapa Engkau pakai Bapa untuk menenangkan hatimu. Talenta-talenta yang Kau berikan bagi kami, apa perjelas talenta semua umatmu di sini. Dia ada talenta yang Kau berikan itu, kami pakai itu untuk menenangkan hatimu. Ikut kami menyebarkan kasih kemurahan-Mu di dalamnya, bahwa Engkaulah yang berhak menebus manusia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ibadah kami dari permulaan sampai akhir, Tuhanlah yang memberkati Bapa. Khususnya hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Pakai selalu dia Tuhan, pakai lidahnya. Kami semua umat-Mu yang menerima itu Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur untuk penanaman firman ini. Biar benar-benar seperti permohonan kami. Boleh kami Tuhan menenangkan hatimu. Boleh kami Tuhan Engkau pakai untuk memberitakan kemurahan yang Engkau berikan bagi dunia ini. Terima kasihlah Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami mohon di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, terus selamat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Kita naikkan pujian selanjutnya. Kita angkat pujian Pandang Kasih dan Kebenarannya. Senantiasa ku memandang kepada Yesus Tuhan, kepada Yesus Tuhan. Dia ada di sebelah kananku dan selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan. Tak lepas mataku memandang kasih dan kebenarannya. Berbagai tantangan menghadap, rasa tak sanggup melawan, namun Dia gantiku berperang untuk menjadi pemenang. Mempelamnya dalam firman pengajaran membelah, sukacita damai keselamatan tenang dan sejahtera. Senantiasa ku memandang kepada Yesus Tuhanku. Dia ada di sebelah kananku dan selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan. Tak lepas mataku memandang kasih dan kebenaran. Berbagai tantangan menghadap, rasa tak sanggup melawan, namun Dia gantiku berperang untuk menjadi pemenang. Untuk yang janjinya dalam firman pengajaran membelah, sukacita damai yang aman tenangkan sejahtera. Senantiasa ku memandang kepada Yesus Tuhanku. Dia ada di sebelah kananku dan selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan. Tak lepas mataku memandang kasih dan kebenaran.
Tuhan tak pernah lepas memandang kepada kita, asalkan kita mau datang kepadanya dengan hati yang tulus. Dengan itu kuasa firman-Nya akan berkuasa atas kita di tengah-tengah setiap pergumulan kita. Dengan itu marilah kita pandang hadirat Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, biarpun gunung-gunung beranjak. Sudah kita bangkit berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, setiap akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Akan beranjak, akan beranjak, tak akan bergoyang. Akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, akan beranjak, tak akan bergoyang. Akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, akan beranjak, tak akan bergoyang. Akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, silakan duduk kembali. Puji bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak, walaupun di tengah-tengah pencobaan kita merasa lemah, tapi kuasa firman-Nya sanggup menolong kita dan memberikan damai sejahtera untuk kita. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Dia Hiduplah, dari buku 15 biru. Yesus turun dari surga, masuk
undang kita semuanya bangkit berdiri. Dan kedatangannya angkat kita dari dunia masuk dalam surga yang mulia. Yang hiduplah, yang hiduplah, yang hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang hiduplah, yang hiduplah, sembahyang umat anak-anaknya. Tetap berdiri. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita beri yang terbaik untuk firman-Nya supaya kita semakin diberikan pengharapan dan pertolongan hari demi hari. Kita angkat pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari awal kita nyanyikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku.
Kepadamulah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Engkau yang memiliki hidup kami dan yang bertanggung jawab untuk keselamatan kami selama di dunia ini. Bahkan seluruh kehidupan kami, milik kami, usaha, pekerjaan, masa depan kami adalah berasal dari Tuhan, dan Tuhan juga yang mengatur semuanya, sehingga kami melihat campur tangan Tuhan di tengah kesulitan, kesukaran yang dihadapi anak-anak-Mu. Selalu ada kemudahan Kau berikan kepada anak-anak-Mu, selalu membuka jalan bagi kami di tengah kesulitan, kemenangan di tengah perjuangan, dan menerangi saat kegelapan sudah mulai menghampiri kami. Karena itu kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Tuhanlah berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu, sehingga bisa memberikan kepada kami kekuatan baru, kemenangan, dan juga dengan sukacita kami akan pulang nanti dari tempat ini. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Sipan. Ya. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah bukti kita dikasihi oleh Tuhan. Firman juga membuktikan bahwa Tuhan masih mau bersekutu dengan kita sebagai sidang jemaat yang dikasihi olehnya. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 25 ayat yang ke-15. Mazmur 25 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jari. Ya, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kita masih membahas tema pada minggu-minggu belakangan ini, bagaimana kehidupan yang bergaul erat dengan Tuhan memiliki tanda yang kelima. Tanda yang kelima adalah matanya tetap terarah kepada Tuhan. Jadi mata ini bukan berbicara mata yang jasmani, karena kita semua tidak akan melihat Tuhan secara langsung. Yohanes pernah melihat Tuhan secara langsung. Dia rebah dan hampir sama seperti orang mati, dan Tuhan tidak akan menampakkan diri melalui pribadinya secara langsung, tetapi Tuhan menampakkan diri pribadinya melalui firman Tuhan. Dan juga Tuhan mengutus bukan anaknya pada zaman gereja hujan akhir, yaitu Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah gereja Tuhan untuk memimpin gereja Tuhan kepada suatu gerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita harus ada di dalamnya. Kita akan lihat sekarang, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Jadi pandangan kita pada akhir-akhir ini harus ditujukan kepada Tuhan. Ya, yang secara kasat mata tidak bisa kita lihat. Tetapi kalau kita tidak bisa memandang Tuhan, dikatakan di sini ada pandangan kita kepada yang lain. Ya, di sini disebut kepada jerat, ya, atau jaring. Ya, jadi pada akhir zaman ini, kalau kita tidak memandang kepada Tuhan, kita akan memandang kepada jerat. Ya, jerat ini bukan Tuhan yang memasang, tetapi iblis. Ya, kalau kita memandang, berarti kita memberi perhatian kepada sesuatu, memberi perhatian khusus kepada sesuatu. Kalau kita memandang kepada Tuhan, kita memberi perhatian khusus kepada firman Tuhan atau Tuhan. Tetapi kalau kita memandang kepada yang lain, kita memandang kepada jerat. Jadi tidak ada pandangan yang ketiga, hanya dua pandangan saja yang akan ada di dunia ini. Kalau tidak memandang kepada Tuhan, kita memandang kepada jerat. Ya, jadi jerat ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi, ya, atau kondisi yang dapat memperangkap
kehidupan kita atau menghambat seorang untuk berjalan. Makanya di sini dikatakan jaring itu terpasang di kaki. Ya, jaring itu terpasang di kaki, dan jaring atau jerat itu biasanya dipasang di tempat yang biasa sering kita lalui. Ya, kalau misalnya seseorang mau menjerat binatang buruannya, sudah pasti ya di mana tempat atau di mana binatang buruan itu akan lewat. Di situ dipasang jerat, ya. Dan juga kalau sudah diberi jerat, diberi umpan. Umpan itu bisa berupa makanan, atau kalau saya pernah lihat orang itu mau menjerat burung, ya dibuat juga salah satu pemikat. Ya, kalau tidak ada pemikat atau tidak ada umpan, burung itu tidak akan pernah mau masuk ke dalam jaring atau jerat. Tetapi kalau sudah diberi makanan atau diberi pemikat, ya, yang sesuatu yang menarik. Kalau jantan, kalau dia mau memikat jantan, biasanya diberi pemikatnya betina. Ya, seperti itu. Dan iblislah, hati-hati, yang memasang jerat ini. Dan kalau iblis memasang jerat ini, dia dengan penuh kesabaran menunggu supaya kita masuk ke dalam jerat. Ya. Nah, contoh yang paling sederhana adalah Hawa. Ya, Hawa itu terperangkap oleh jerat dari iblis dengan satu buah yang menarik perhatian. Ya, makanya buah itu disebut buah yang baik dan sedap kelihatannya. Ya, Tuhan, jadi iblis juga memberikan sesuatu yang menarik bagi kita, bukan buah yang busuk, tetapi buah yang menarik dan enak untuk dimakan. Nah, kita akan belajar sekarang mengenai beberapa jerat. Ya, kita ulangi dulu dalam ibadah yang ada sebelumnya, dalam ibadah doa. Ya, kita lihat dulu ada beberapa jerat yang akan dipasang oleh iblis untuk memikat anak-anak Tuhan. Ya, yang pertama adalah jerat kekayaan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Nah, jadi hati-hati, ini jerat yang dipasang oleh iblis, umpan. Ya, ada umpan di situ adalah jerat kekayaan. Ya, boleh. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai hawa nafsu. Ya, yang hampa dan yang mencelakakan. Ya, jadi mereka yang ingin kaya, jadi keinginan ini sudah menjadi hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang tidak bisa lagi dibendung. Jadi keinginan berbeda, ya. Keinginan yang disebut di sini adalah keinginan yang menjadi hasrat, hawa nafsu yang tidak bisa dibendung lagi oleh seseorang, sehingga dia menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekayaan. Teruskan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, cukup dulu sampai di situ. Nah, jadi kita sering melupakan jerat kekayaan ini. Ya, karena orang itu begitu terlena dengan kekayaan, tidak sadar bahwa dia sudah masuk dalam perangkapnya iblis. Nah, kita lihat sini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Saya rasa semua orang, ya, punya cita-cita menjadi orang kaya. Ya, tidak ada saya pernah mendengar, apakah engkau mau jadi miskin atau kaya? Pasti jawabannya kaya. Ya, tidak ada orang mau jadi miskin. Ya, tidak ada orang cita-cita mau menjadi pemulung. Ya, tidak ada orang cita-cita menjadi, maaf saja, menjadi wanita gelandangan. Ya, semua mau menjadi orang kaya, tetapi hati-hati dengan keinginan. Kita akan belajar nanti keinginan seperti apa yang akan membawa orang ke dalam berbagai-bagai nafsu, dan tanda-tanda orang yang sudah masuk dalam jerat kekayaan ini.
Ya, karena orang itu begitu terlena dengan kekayaan. Karena orang bisa kaya, ya, bisa bahagia kalau dia kaya, ya. Kan ya sering saya katakan, kalau ada seorang berkata, saya tidak masalah kalau saya punya masalah, punya penyakit, punya beban dan lain sebagainya, asalkan ada uang segepok ya di dompet, dia rasa itu bisa menghilangkan semua duka cita, ya. Dia pikir dengan uang bisa mengatasi segala macam persoalan, ya. Jadi ada orang bahagia kalau memiliki harta, ya. Jadi kekayaan ini juga disebut mamon dalam Alkitab, ya. Mamon ini adalah suatu berhala yang tidak disadari oleh manusia pada zaman sekarang, ya. Jadi kita lihat, kalau orang sudah masuk jerat kekayaan, dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia mengasihi yang lain, dia membenci yang lain. Kalau dia setia kepada yang lain, dia tidak setia kepada yang lain. Dan orang tidak akan pernah bisa mengabdi kepada mamon. Boleh? Matius 6 ayat ke-24. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, tidak ada istilah dua tuan. Ya. Karena jika demikian, Ya. ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, cukup sampai situ. Nah, jadi bentuk jerat yang akan diterima nanti orang-orang yang punya hasrat keinginan yang kuat, jadi hawa nafsu pada kekayaan, dia akan jatuh nanti ke dalam berbagai macam pencobaan. Juga dikatakan dalam nafsu yang hampa, ya. Nah, kita lihat tanda orang yang sudah terikat dengan harta, ya. Yang pertama adalah dia menjadi orang yang serakah, ya. Boleh kalau kita lihat di sekarang media sosial, banyak orang itu ketika pada satu titik dia punya keserakan yang tidak bisa dibendung lagi, satu titik dia akan masuk kepada jerat, ya. Entah itu jerat hukum, entah itu jerat kebinasaan, ya. Banyak orang mati karena harta, ya, karena dia mencari begitu banyak, akhirnya dia terjerat. Banyak orang ya akhirnya mengakhiri hidup, ya, karena harta. Ya, contohnya adalah orang kaya yang bodoh, dia terjerat oleh harta, ya. Dia pikir dengan hartanya dia bisa membahagiakan, harta itu bisa membahagiakan jiwanya, ya. Jadi keserakan yaitu selalu ingin memiliki lebih kekayaan, ya. Dan juga yang kedua adalah ketergantungan, ya, ketergantungan. Ya, orang kadang-kadang tidak bisa hidup tanpa harta, ya. Pendeta Penggunung Walema berkata, ya, almarhum, dikatakan banyak sekarang perempuan itu bukan menikah dengan laki-laki, tetapi mereka itu menikah karena harta. Kalau dilihat hartanya banyak, dia pilih laki-laki yang semacam itu, ya. Nah, jadi ketergantungan kepada harta. Dan yang selanjutnya kepentingan diri sendiri, egois. Ya, banyak sekarang masalah dalam anak-anak, ya, mengenai warisan. Ya, mengenai warisan. Ada orang yang tega bisa membunuh adik atau kakaknya karena masalah warisan. Ya, ada tega orang memproses hukum adiknya atau kakaknya, ya, karena masalah harta warisan. Ya, sudah bersih, udah egois, tidak memikirkan orang lain. Ya, iri hati, ya, iri hati.
yaitu tidak puas pada berkat yang Tuhan beri karena melihat berkat orang lain melebihi dirinya. Ya, sifat iri hati. Selanjutnya, tidak bisa memberi, kikir. Ya, jadi bukan hanya orang, maaf saja, bukan hanya orang kaya saja yang terikat oleh harta. Orang yang tidak punya uang juga bisa terikat dengan harta. Kalau hatinya tidak ada keinginan untuk memberi, ya, dan sampai kesombongan, ya, jadi menilai dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, ya, sehingga merendahkan orang lain, sombong. Ya, kalau bahasa sekarang, zaman sekarang itu orang memamerkan flexing ya. Orang memamerkan barang miliknya, ya, sehingga dia merasa lebih dari orang lain, ya, sehingga dia sombong, dia menganggap yang lain lebih rendah dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ada jerat kekayaan. Jadi hati-hati, ini yang dipakai oleh iblis untuk menjerat anak-anak Tuhan. Sekarang yang kedua, jerat dosa. Amsal 5 ayat 22. Amsal 5 ayat yang ke-22. Amsal pasal 5 ayat ke-22. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, Ya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. ya, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Yang paling sederhana, ya, merokok. Ya, ini jerat dosa. Yang akhirnya membuat orang itu, ya, makanya disebut merokok itu dapat menyebabkan titik-titik semuanya. Ya, orang sakit, banyak orang sakit jantung, kanker dan lain sebagainya. Ya, itu karena kebiasaan buruk. Ya, bahkan kadang rokok ini bisa membuat satu keluarga tercemar. Ya, karena ada namanya perokok aktif dan perokok pasif. Ya, baru beberapa minggu kemarin kita dengar ada anak masih berapa bulan, ya, sudah sakit paru-paru. Wah, ternyata ketika ditanya sekeluarga perokok. Nah, ini jerat. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau ada orang sakit, ya, karena hal-hal yang tertentu, itu rokok. Ya, jerat. Ya, jangan salahkan Tuhan kalau ada penyakit semacam itu ntar. Ya, itu jerat dosa. Ya. Jerat mulut sekarang kita lihat dalam Amsal 6 ayat 2 sampai 3. Jerat mulut atau bibir, ya. Demikian firman Tuhan. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan Ya, mulutmu, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulut, ya, makanya setiap ada yang mau diucapkan, sebaiknya kita pikir dulu, apakah ini akan menjadi jerat bagi kita. Ya, makanya banyak orang ketika kita tidak pernah merasa berbuat salah, tiba-tiba memang dulu pernah kita berkata yang salah kepada seorang, disimpan dalam hati. Nah, itu menjadi jerat. Terus kan? buatlah begini hai anakku, Ya, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, ya, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. ya. Boleh kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu. Tambah dalam Amsal 12 ayat 13. Amsal 12 ayat yang 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, Ya, jadi orang jahat itu terjerat oleh banyak pelanggaran bibirnya. Terus kan? tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ya, jadi hati-hati. Setiap apa yang kita keluarkan, ya, itu bisa menjadi jerat bagi kita. Ya, karena ketika kita sudah mengeluarkan dari mulut, berarti kita sudah mengeluarkan dari perbendaharaan hati kita. Ya, tidak ada
Dikatakan tidak ada mata air yang tawar menghasilkan air yang pahit. Ya, jadi kalau misalnya orang itu berkata pahit, hatinya itu sudah pahit. Ya, kalau orang berkata kotor, hatinya itu memang kotor. Ya. Yang keempat sekarang, jerat manusia. Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, Ya, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. ya. Takut kepada Tuhan mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada orang, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya, jerat manusia. Nah, jadi kalau kita contoh yang paling sederhana, kalau orang tua ya sungkan kepada anak, anak menginginkan sesuatu, yang paling sederhana itu adalah pasangan. Ya, kalau sudah tahu pasangan berbeda, ya, tidak seiman, ya, kalau kita setujui, akhirnya masuk ke dalam jerat, ya, karena kita sungkan. Akhirnya banyak, mohon maaf, ya, akhirnya satu keluarga terperangkap oleh jerat, terutama orang tua. Ya, tapi kalau misalnya kita sudah terjerat, nanti kita lihat bagaimana cara melepaskan jerat ini. Ya, jadi kita tidak boleh takut kepada manusia, kepada siapapun, kepada anak, kalau anak kepada orang tua jangan takut. Kalau misalnya nasihatnya tidak baik, ya, kalau orang tua mengajarkan yang tidak baik, ya, banyak kita menemukan di lapas itu bukan orang-orang muda, tapi maaf, ada orang umur 70 tahun baru masuk penjara dia. Ya. Ada seorang bapak dengan anaknya, bapak dengan anaknya perempuan masuk penjara. Ya, mungkin kalau anaknya ini takut kepada orang tua sehingga menuruti apa kata orang tua. Ya, itu banyak sekali. Jadi jerat manusia. Jadi intinya sini kita jangan takut kepada siapapun, tapi kita harus takut dan percaya kepada Tuhan. Yang kelima, jerat kebencian. Ya, jerat kebencian. Hati-hati kepada saudara nih. Ada jerat kebencian. Amsal 26 ayat 24. Ya, Amsal 26 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Ya. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Nah, jadi si pembenci kalau kita berhadapan muka, dia berpura-pura dengan bibirnya. Ya, kalau dalam terjemahan lain dikatakan bibirnya itu manis. Ya. Bibirnya itu manis, tetapi kita tidak tahu hatinya. Ya, biasanya hatinya dipenuhi dengan tipu daya. Teruskan, kalau baca bersama-sama saja. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Ya. Teruskan, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatan akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Nah, jadi kalau menggali lubang, di sini lubang artinya kalau orang itu menutupi dosa. Biasanya dosa itu ditutupi ya seperti akan itu dia mengubur hartanya, harta yang diambil ya ditutup. Dan di sini dikatakan siapa menggelindingkan batu. Ya, banyak orang, mohon maaf, kalau orang sudah membenci, ya, dia pikir, banyak orang ketika sudah membenci, sampai orang juga sampai mau menghilangkan nyawanya. Nah, di sini kuburan, ya, menggelindingkan batu. Nah, jadi lidah dusta
membenci korbannya, mulut licin mendatangkan kehancuran. Nah, jadi hati-hati dengan jerat kebencian, terutama di antara saudara. Ya, ternyata kebencian itu yang paling dekat itu bukan dengan orang lain, ternyata dengan saudara. Saya banyak mendengar tuh ada masalah dengan siapa? Kakak, adik, bahkan tidak sedikit seorang anak dengan orang tua. Ya. Masalah dengan orang tua. Orang tua dengan anak. Ya. Mertua dengan menantu. Kebencian. Nah, jadi kebencian ini nanti akan membuat orang terjerat. Nah, iblis gampang mempermainkan orang yang sudah penuh dengan kebencian. Ya, saya tidak perpanjang dengan jerat kebencian, kita mudah-mudahan mengerti. Yang keenam sekarang, jerat masa lalu. Ya, jerat masa lalu. 1 Timotius 3 ayat 6 sampai yang ke-7. Nah, ini hati-hati. Jerat masa lalu ini dipakai oleh setan, ya. Makanya kita mendengar istilah lingkaran setan. Ya, jerat masa lalu. 1 Timotius 3 ayat 6 sampai yang ke-7. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Ya, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong, ya, dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. ya. Ini jerat masa lalu yang belum dibereskan. Ya, jadi 1 Timotius 3 ini berbicara tentang ya syarat untuk penilik jemaat. Ya, dikatakan di sini banyak syarat-syaratnya, dan syarat yang terakhir, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Ya, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, jadi kalau seorang gembala itu syaratnya bukan orang yang baru bertobat. Ya, saya juga dikoreksi, kita juga dikoreksi semuanya. Ya. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya. Dikatakan juga hendaklah ia juga mempunyai nama baik. Nah, jadi masa lalu kadang-kadang punya kita reputasi yang buruk. Nah, ini harus dibersihkan oleh kita dengan cara kita benar-benar teruji di dalam pertobatan kita. Ya. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, memang dalam waktu saya mengikuti pendidikan, ya mohon maaf, ada 2 orang. Ya, 2 orang ini mantan napi. Ya, mantan napi. Jadi ketika mereka baru datang, tidak sedikit orang yang menghakimi apakah benar pertobatannya atau tidak. Tapi saya tidak menghakimi, ya, karena banyak saya melihat orang-orangnya ditangkap Tuhan ketika mereka sudah masuk dalam hukuman. Ya, tapi memang harus diuji. Ada satu yang teruji, ada satu yang tidak teruji. Ya, jadi tabiat lama itu masih melekat. Dari ucapannya kasar, dari perkataannya kasar, dari tindakannya masih kasar, masih kayak preman. Ya, tapi lama kelamaan saya lihat yang dulu dikatakan dia orang yang tidak bertobat, tapi akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Bahkan kalau saya lihat dia bisa melebihi saya dalam urusan pemakaian. Nah, yang paling penting di sini jangan orang yang baru bertobat. Kalau orang yang sudah bertobat dan sudah teruji, nah bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Tapi juga di sini dia harus memiliki nama yang baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan masuk dalam jerat iblis. Ya.
Dan ini juga berbicara bagaimana dia menjadi seorang kepala rumah tangga. Jangan sampai dia menjadi jadi kepala rumah tangga tetapi tidak dihormati oleh anaknya sendiri. Nah, jadi kita sebagai kepala rumah tangga, ya, jadilah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, seperti pada firman Tuhan pada minggu lalu, kalau orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya itu diberkati oleh Tuhan. Ini saya amini. Ya. Karena banyak kejadian. Ya. Jadi takut akan Tuhan ini seharusnya ya dilakukan, dipraktekkan oleh kedua orang tua. Jangan cuma salah satu saja. Ya, itu sangat berat kalau cuma salah satu. Kalau kita sebagai orang tua, misalnya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, istri kita tidak, atau kita sebagai seorang istri, suami kita tidak, ya, itu akan nanti menjadi suatu teladan bagi anak. Nanti anak itu akan melihat mana teladan yang saya ikuti. Apakah bapak saya atau ibu saya, atau ibu atau bapak saya. Nah, hati-hati. Ya, kita juga sebagai anak muda, pilihlah yang takut akan Tuhan. Ya, jangan pilih yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau alangkah baiknya keduanya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya nanti jangan masuk ke dalam jerat. Ya. Sekarang yang ketujuh, ya, jerat yang ketujuh adalah jerat masalah-masalah. Ya, bisa itu penyakit. Mohon maaf, sekarang banyak orang yang karena penyakit, dia pandang penyakitnya, dia fokus kepada penyakitnya, ya, dia fokus kepada masalahnya, ya, dia fokus kepada masalah yang mustahil. Dia fokus kepada anaknya. Kalau masalah itu pada anaknya, dia fokus kepada anaknya. Kalau masalah itu ada di dalam orang tuanya, dia fokus kepada orang tuanya, dan lain-lainnya. Ya, jadi jerat masalah-masalah yang mustahil, yang berat sekali, yang membuat orang nanti bisa kecewa kepada Tuhan. Ya, jadi jerat dari iblis ini membuat pandangan kita tertuju kepada jerat, bukan tertuju kepada Tuhan. Ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai yang 5. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, Ya. dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jadi kita harus selalu memandangkan Dia. Teruskan. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bentahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, pergumulan kita melawan dosa, kita tidak sampai berdarah-darah, tetapi kita cukup bergumul di dalam Tuhan dan doa. Teruskan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, jadi kita harus mata kita, pandangan rohani kita harus tertuju kepada Yesus. Dikatakan di sini Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Dia tampil sebagai imam besar. Nah, jadi ketika Dia tampil di
sebelah kanan, ya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tampil sebagai imam besar. Nah, kita akan belajar mengenai Yesus sebagai imam besar. Ya. Kita lihat dalam Ibrani 7 ayat 26. Jadi kalau kita memandang Yesus sebagai imam besar, kita lihat ada pakaian yang benar-benar ada di depan, ya, supaya bisa dipandang oleh semua orang. Ya, boleh Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ya, jadi pandangan kita yang pertama harus kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Yang kita lihat tandanya yang pertama, dia berbaju efod. Ya, di baju efod ini ada namanya Urim dan Tumim. Ya, ketika orang Israel tidak bisa mendapatkan suatu keputusan, ya, atau ketika ada menghadapi jalan buntu, ya, diberikanlah nanti Urim dan Tumim. Nah, ketika Urim Tumim itu diperlihatkan, nanti ditunjukkan oleh Tuhan seperti undian lah, seperti itu. Ya, akhirnya tunjukkanlah kesalahan Israel. Nah, jadi dengan kita memandang Tuhan Yesus sebagai imam besar, kita memandang Yesus dikatakan di sini yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Jadi kita memandang Yesus sebagai imam besar yang suci dan saleh tanpa dosa, untuk kita teladani, ya, untuk kita teladani. Jadi dalam pengajaran tabernakel, Tumim dan Urim itu berbicara mengenai firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Karena dalam, ya, boleh kita baca dulu. Firman Tuhan itu seperti pedang tajam bermata dua. Ya. So, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, Salomo ketika menghadapi dua orang sundal, ya, dia pakai pedang. Ketika pedang dihunuskan, ya, semua masalah bisa dibereskan. Begitu juga kalau firman Tuhan berbentuk pedang, semua bisa diselesaikan. Ya. Nah, jadi firman yang berbentuk pedang ini yang kita perlukan pada zaman sekarang. Kalau misalnya kita sudah terjerat oleh suatu hal di dunia ini, gunakanlah pedang firman. Jadi memandang Yesus yang suci, kita sekarang artinya adalah memandang kepada firman Tuhan yang tajam, ya, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ya. Nah, jadi ketika kita melihat firman Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan, kita seperti memperhatikan, yang pertama seperti memperhatikan pelita. Ya, boleh kita baca dulu dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Ya, ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita seperti memperhatikan pelita. 2 Petrus 1 ayat ke-19. Ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Ya, jadi ada pelita yang harus kita perhatikan. Nah, kalau di dalam tabernakel ada 7 pelita yang harus diperhatikan, semuanya harus menyala. Ya. Dengan cara bagaimana memperhatikan pelita? Ya, pelita itu disimpan di sini adalah disimpan di kemah suci. Ya, dia tidak ada angin yang bisa masuk gitu. Ya, seperti kita juga kalau misalnya kita punya lilin. Ya. Jarang orang punya lilin jalan begitu saja, tidak. Biasanya lilin itu dijaga.
ya, supaya lilin itu tidak mati. Ya. Nah, jaga lilin. Bukan ngepet. Ya, jadi di sini pelita itu juga dijaga supaya tidak ada kotoran-kotoran. Makanya dikatakan ketika imam-imam itu melihat sumbunya mulai pudar, nah dibuatlah sepit, dibersihkanlah pelita itu. Kalau sudah mulai ada arang-arang, dipotong arang itu, ya supaya terangnya makin bersinar. Dan juga diperiksa minyaknya. Nah begitu juga kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, periksa mengapa pelita kita tidak menyala. Apakah ada kotoran? Apakah sudah tidak ada lagi apinya? Apakah minyaknya sudah habis? Kita harus periksa semuanya. Ya, jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kita perhatikan pelita yang bercahaya. Dan ketika orang memiliki pelita, dia juga bisa melihat jalan mana yang harus ditempuh. Ya, itu yang pertama, kita seperti memperhatikan pelita. Yang kedua, ya, kita memperhatikan firman Tuhan seperti kita memandang kepada cermin. 1 Timotius 3 ayat yang ke-12. 1 Timotius 13 ayat yang ke-12. 1 Timotius 3 ayat ke-12. Ya. Dia kan haruslah suami dari satu istri. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Mohon maaf. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya, sebelum Tuhan menampilkan mukanya yang begitu jelas, ya, karena kita itu Tuhannya bukan sesuatu hal, ya, tapi kita itu memiliki Tuhan yang benar-benar seperti kita. Ya, ada wujudnya, ada tangannya, ada kakinya, ada mukanya, sehingga kita puas memandang Tuhan. Tapi katakan di sini, sebelum kita memandang Tuhan, Tuhan juga memperlihatkan bahwa kita memandang firman Tuhan itu seperti cermin. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita sebelum memandang Tuhan, kita lebih dahulu memandang diri kita sendiri. Ya, apakah kita sudah layak atau belum? Ya, jadi ketika kita memperhatikan pelita, ketika kita memperhatikan cermin, kita semakin bisa melihat apa yang bisa kurang, apa yang kurang dari dalam diri kita. Kalau kita memperhatikan pelita, suatu saat kita akan menjadi benar-benar pelita yang bisa bercahaya. Ya, di rumah tangga bisa bercahaya. Ya, jadi orang tua yang bercahaya, jadi anak yang bercahaya, jadi menantu yang bercahaya, jadi cucu yang bercahaya. Ya, itu semua karena kita bisa melihat firman Tuhan, memandang firman Tuhan. Ya, jadi tanda utama orang yang memandang kepada Tuhan, dia bisa melihat pelita, dia juga bisa melihat dirinya sendiri. Ya, pelita itu seperti firman tadi, yang tajam. Ya, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ini yang kedua. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita memiliki suatu tanda. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia, Ya, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. ya. Jadi yang kedua, memandang Tuhan Yesus, memandang juga ketabahannya. Ya, kalau kita lihat di sini ada namanya dupa. Ya,
Jadi dupa ini harus menyala. Pagi diberi dupa, sore juga diberi dupa. Nah, jadi imam besar ini harus tekun selalu, ya, memberikan asap dupa di sini. Nah, apa artinya bagi kita? Jadi dupa itu berbicara mengenai penyembahan, dan darah mengenai sengsara. Nah, jadi kalau kita mau memandang kepada Tuhan, tidak jauh, tidak sukar, ya, kita memandang Tuhan itu, Yesus itu melalui penyembahan kita. Melalui apa? Penyembahan. Jadi kalau orang tidak mau menyembah, dia tidak mau memandang kepada Tuhan, ya, mengakui dirinya sendiri, mengakui keterbatasan, mengakui firman Tuhan, ya, itu mengenai penyembahan. Jadi Tuhan Yesus sabar dan tabah ketika membawa asap dupa, dan juga di asap dupa ini ada darah, ya. Yang ketiga sekarang, Mazmur 107 ayat 43. Jadi memandang Tuhan, yang pertama memandang kepada firman Tuhan, yang kedua kita memandang kepada Tuhan melalui penyembahan dan sengsara kepada Tuhan. Sengsara pada Tuhan itu macam-macam bentuknya. Salah satunya ibadah, ya, ibadah. Mazmur 107 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Ya, Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. ya, juga memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, jadi dalam Mazmur 107 ayat 43 dikatakan kita memandang kepada Tuhan dengan cara memperhatikan semua kemurahan. Jadi bukan kita mengandai-andai, ya, memandang kepada Tuhan itu. Boleh, dipersilahkan, tapi bukan itu yang utama. Jadi kita memperhatikan kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu sudah menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita. Ya, jadi mohon maaf, ini handphone saya tidak membelinya, tetapi ada orang yang memberinya. Ketika saya pandang handphone ini, saya pandang ke si pemberi. Saya ingat selalu. Ya, ada berapa kali saya lewat di stasiun Cimahi. Ya, ketika saya memberi, ada seorang yang, mohon maaf, yang ada disabilitas lah, saya sebutnya seperti itu. Ketika saya memberi sekali, satu saat saya lewat, ya. Ketika saya lewat, dia semangat. Dia tidak lupa kepada yang memberi. Dia tidak lupa kepada yang memberi. Padahal saya pikir dia pasti lupa sama saya. Itu orang, maaf, disabilitas. Ya, jadi saya datang, lebih cepat ya. Datang. Itu orang kalau sudah tahu siapa pemberinya. Nah, gitu-gitu kita, kalau kita tahu siapa pemberi, masa kita lupa? Ya, jadi kita perhatikan semua kemurahan. Ya, jadi Tuhan itu memiliki banyak cara. Ya, kadang Dia lebih dahulu memberi kepada kita dengan kemurahan baik yang Dia beri. Ya, Dia akan lihat kalau ketika kita memberi, apakah kita bisa bersyukur atau tidak. Ya, kadang orang bersyukur sebelum diberi, tapi malah masa sih orang tidak bersyukur ketika sudah diberi. Ya, pada satu ketika kita memberi sesuatu kepada seorang, ya, sebelum dia ibadah, kita tes, ya, apakah dia itu beribadah karena sesuatu
untuk mendapatkan sesuatu atau karena sudah mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi ketika orang sudah mendapatkan sesuatu, kadang-kadang dia lupa kepada Tuhan. Ya. Jadi kita sebenarnya sudah diberi kemurahan selimpah-limpahnya oleh Tuhan. Ya. Nah, kita harus pandang kemurahan itu. Ya. Nah, banyak macam kemurahan Tuhan. Mulai dari berkat-berkat yang kita terima. Apakah kita ketika kita melihat berkat, apakah kita bisa melihat wujud Tuhan dalam berkat itu? Kesehatan. Ya. Dengan kesehatan sebenarnya kita harus bisa memandang wajahnya Tuhan. Ya. Permasalahan-permasalahan sudah dibereskan oleh Tuhan. Karena sebelum kita beribadah, masalah sudah dibereskan oleh Tuhan. Tuhan ingin lihat bagaimana kita bisa bersyukur atau tidak. Ya, seperti orang yang sakit kusta 10 orang. Tuhan sudah beri mujizat. 10 orang, 9 orang lupa Tuhan. 1 orang yang ingat Tuhan. Nah, inilah banyak orang lupa sudah diberi kemurahan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan. Sebenarnya ketika kita memandang semua kemurahan Tuhan, kita harusnya bisa memandang kepada Tuhan. Dan memang kemurahan yang paling tinggi, kemurahan yang paling harus kita pandang adalah kemurahan terbesar dari Tuhan kepada bangsa kafir. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Kalau kita pandang kemurahan kita yang Tuhan beri terhadap bangsa kafir, ya. Boleh kita baca ayat yang terakhir dalam Yohanes 19 ayat 37. Ya. Nah, ini kita seperti memandang kepada lambungnya yang tertikam. Yohanes pasal 19 ayat ke-37. Ya. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya, jadi Tuhan Yesus sebenarnya sudah mati dengan 4 luka utama, 2 di tangan, 2 di kaki. Tapi ada kemurahan Tuhan, dan ini dibuat oleh prajurit Romawi. Ya, dia tusuk lambungnya Tuhan seorang diri. Ya, ketika itu keluarlah darah dan air. Nah, disitulah letak di mana kita dilahirkan. Nah, jadi bangsa kafir itu dilahirkan melalui darah dan air. Nah, kita sekarang harus memandang kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Banyak orang lupa, banyak orang mencari keselamatan. Banyak orang sudah diselamatkan tapi lupa beribadah kepada Tuhan, melupakan Tuhan. Ya, bahkan dia memandang kepada jerat, memandang kepada kekayaan, memandang kepada dosa. Ya, memandang kepada kebencian, memandang kepada bibir manusia. Ya, sehingga kita tidak bisa memandang kepada Tuhan. Baiklah, kita lihat sekarang firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, lepaskan jerat yang sudah terpasang kepada kaki kita. Kita lepaskan semua dosa-dosa, beban-beban yang begitu merintangi kita. Tapi mata kita sekarang tertuju kepada Dia sebagai imam besar yang memberikan kepada kita yang pertama tadi firman-Nya, keputusan yang tidak bisa lagi kita bantah. Dan juga kita memandang kepada kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan beri, bukan yang belum Tuhan beri, sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan kita selesaikan pada hari ini. Ya, kita nyanyikan di Golgota darah Yesus tumpah. Ya, menyucikan dosa pikiranku. Saya undang Bapak Gembala untuk depan.
darah domba, darah lembu, merpati
mati bisa menghapus dosa, maka Yesus tidak perlu datang. Tapi Dia datang, Dia berkorban, darahnya Dia curahkan di Gunung Golgota. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Sebab dosa ini yang membuat manusia sulit, sengsara, menderita sampai ke dalam neraka. Tapi darah Yesus bisa menyelesaikan dosa kita, menyembuhkan penyakit kita, menolong semua kesulitan kita. Darah yang mahal, itulah segala-galanya bagi kita. Bisa menolong saudara, membuka jalan bagi saudara, dan menyembuhkan hidup saudara. Mari, yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Kita nyanyikan kurnya sekali lagi. Haleluya. Amin. Yang mengikuti secara online juga, mari angkat tanganmu. Darahnya tertumpah. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Sekali lagi. Darahnya tertumpah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Kau sediakan keselamatan, pertolongan, kesembuhan, mujizat bagi kami. Pada siang ini lewat pengorbanan-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu, segala hutang dosa kami diselesaikan, diampuni, dan segala penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan segala bentuk hutang piutang yang kami hadapi hari ini, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong penyelesaiannya. Bagi kami yang datang beribadah, tidak ada yang mustahil, semua bisa Kau selesaikan. Apapun yang sulit di depan kami, dalam pekerjaan usaha masa depan kami, hari ini Engkau buka jalan bagi kami, Engkau selesaikan semua. Apapun kesulitannya, Tuhanlah yang menyelesaikan bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pertolongan. Lihatlah pintu dibuka Tuhan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalankan persembahan, kita nyanyikan ya, biarpun ya dunia akan tetap. Matahari tak
Tuhan memberkati kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan ya anak-anak tua yang masih sakit, Selomita, Opu Romando, ya perempuan, Sis Lydia, Tante Ance, Bu Eli, ya. Selasa tidak ada dulu doa, Rebu tidak ada pendalaman Alkitab karena kami akan mengikuti persekutuan tubuh Kristus di Malaysia dan nanti sore kami akan pergi, ya berangkat. Ya itu saya kira kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang dalam pergumulan melawan sakit penyakit. Kami tahu Engkau siapkan obat yang paling mujarab. Itulah bilur-bilurmu, doa-doa kami, dan firman yang sudah dan akan kita dengar atau yang sudah kami dengar. Itulah obat yang menyembuhkan kami yang sakit. Kami berdoa buat Selo, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Selomita juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Eli juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Aktivitas anak-anakmu minggu ini Tuhan sertai, buatlah mereka berhasil Tuhan, baik studi mereka, usaha pekerjaan mereka, buatlah mereka berhasil. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ibu Susah juga berkati dengan anak, mantu, cucu, usaha dan pekerjaan mereka. Bangsa dan negara kami juga berkati dari pemimpin tertinggi kami, Pak Prabowo Gibran, seluruh gubernur, wali kota, bupati. Tuhan berkati muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, semua tingkat RW dan RT. Berkati mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Negara-negara yang sedang konflik, mengangkat senjata, saling membunuh, saling melukai dan menghancurkan. Sadarkan para raja, panglima, prajurit supaya mereka mau berdamai. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan, dan semua apa yang ada di dalam hati anak-anakmu, baik yang sudah diucapkan dalam doa dan yang belum, Tuhanlah melihat. Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan lebih tahu daripada kami apa yang kami perlukan. Tuhan sudah siapkan bagi kami untuk kami nikmati. Terima kasih. Karena itu pulanglah saudara dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan